tradisi yang biasa terjadi ya, pada masa sebelum Islam itu kalau pihak keraton membangun jembatan, membangun candi, membangun keraton dan seterusnya, itu dalam aturan arsitektur ya, pembangunan itu ada syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu di setiap pondasi bangunan ya, seperti ini tiang di bawahnya itu harus ada namanya wadal atau tumbal. Anaknya masyarakat, anaknya kawulo diambil, ditanam hidup-hidup di situ. Kenapa? Karena sebagian dari kalangan keraton ya, itu menganut agama yang namanya agama tantra. Ya. Agama tantra ini ya, jarang diulas oleh para sejarawan, sekalipun itu merupakan dasar dari agama yang dianut oleh raja-raja di Nusantara ya, termasuk Raja Singosari Kertanegara, macam-macam itu penganut Bhairava Tantra ya. Di mana dalam upacara peribadatan ada namanya Pancamakara atau disebut Molimo 5M ya. Mamsa, Matsya, Madhya, Maituna, dan Mudra. Disitulah dalam upacara itu harus ada korban manusia ya. Jadi itu anak-anak usia 10 tahun, laki-laki perempuan disembelih di situ, ditumpuk mayatnya. Jantungnya diambil dimakan, darahnya diminum. Ya. Banyak prasasti-prasasti menuliskan upacara itu. Ya. Salah satunya yang bisa dibaca itu di Sumatera Barat. Prasasti Surohaso menceritakan Aditya Warman diangkat menjadi pendeta Bhairava di atas tumpukan ratusan mayat. Ya. Digambarkan dia duduk di atas tumpukan mayat sambil minum darah. Ya. Itu agama zaman kuno yang dianut di sini seperti itu. Dan yang menjadi sasaran utama menurut catatan sejarah orang-orang yang beragama Islam ya, itu sebabnya kalau kita melacak sejarah, Islam itu sudah masuk ke Jawa tahun 674 Masehi, zaman kerajaan Kalingga ya, sejaman dengan Khalifah Muawiyah yang menggantikan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada saudagar Islam yang datang di sini, tapi Islam nggak berkembang. Ya. Nah itu nanti kita bisa baca ada naskah kuno namanya Kitab Mu'asror, artinya kitab rahasia. Di dalam kitab itu disebutkan Sultan Al-Gabah dari negara Rum, ya, wilayah Rum itu di utara Persia. Sebagian sekarang ada di Uzbekistan. Ya. Di Uzbekistan sampai sekarang masih ada kota kecil namanya kota Al-Gabah. Nah di situ disebutkan Sultan Al-Gabah mengirim 20.000 keluarga ke Jawa ya, untuk tinggal di Jawa dan mengembangkan agama Islam di Jawa. Ternyata semua mati terbunuh, ya, digambarkan dibunuh oleh para siluman, orang-orang yang melakukan amaliyah ibadah yang menurut catatan itu ajaran dari Ejajil ya. Semacam ajaran iblis. Digambarkan, dilaporkan bahwa seluruh umat Islam yang dikirim ke Jawa terbunuh semua, habis. Sultan Al-Gabah kemudian mengirim lagi, kali ini 4.000 keluarga. Ternyata digambarkan semua, hampir semuanya mati terbunuh, tinggal 200 orang. Akhirnya Sultan Al-Gabah memerintahkan para ulama yang memiliki karomah untuk datang ke Jawa, mengupayakan bagaimana Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam. Datanglah berbagai ulama yang punya karomah dari berbagai negara ke Jawa. Ya. Disitulah ulama itu melakukan berbagai usaha agar Jawa bisa dihuni umat Islam. Nah, di sini nanti kita akan ketemu salah satu dari ulama yang dikirim Sultan Al-Gabah ke Jawa. Itu melakukan perjalanan di pedalaman Jawa sambil menempatkan yang disebut dalam catatan Kitab Mu'asror tadi tumbal-tumbal untuk menolak kejahatan para jin. Ya. Akhirnya tokoh ini bertemu dengan penguasa Jawa di atas Gunung Tidar ya. Di Jawa Tengah sana. Gunung Tidar itu nama dalam bahasa Jawa kuno, basa Kawi. Tidar itu artinya mati, gunung kematian. Disitulah terjadi perbincangan antara ulama ya, yang dikirim Sultan Al-Gabah dengan tokoh penguasa Jawa.
yang dikenal dengan nama Dangyang Semar. Ya. Tokoh ulama inilah yang kita kenal dengan nama Syekh Subakir. Ya. Pernah dengar nama Syekh Subakir? Itu pertama kali yang numbali tanah Jawa supaya bisa dihuni umat Islam. Ya. Jadi dulu umat Islam itu sasaran utama, dari tumbal, dari wadal itu untuk korban. Baru setelah zaman Syekh Subakir, Islam bisa masuk. Ya. Tetapi masuknya Islam bukan penduduk pribumi, Pak. Orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina, ya, itulah penduduk Muslim yang paling kuno di Nusantara. Ya. Jadi zaman Singosari, zaman Mojopahit, itu orang-orang Cina di sepanjang pantai, mulai Tuban, Lasem, Muslim semua. Penduduk pribumi belum. Ya. Dan penduduk kebanyakan itu tadi anaknya diambil untuk korban dalam upacara Molimo. Ya, itu sebabnya zaman Wali Songo umat Islam dilarang dekat-dekat atau ngelakoni Molimo. Yang dimaksud itu upacara agama itu. Ya. Belakangan karena orang nggak ngerti Molimo diterjemahkan madat, maling, madon, main, terus maling. Ya, ini karena nggak ngerti. Tapi aja aslinya itu sebetulnya yang dilarang itu agama Bhairawa Tantra. Itu umat Islam nggak ada yang bisa ngalahkan itu. Kenapa? Orang yang ngamalkan ilmu Tantra Bhairawa ini sulit untuk dibunuh. Ya. Ditusuk tombaknya patah. Ya. Dibacok pedangnya putus. Ya. Istilahnya orangnya sakti-sakti. Itulah banyak orang Islam yang mati terbunuh. Ya. Bahkan di dalam catatan dari Persia sana, abad 9 Masehi, tahun 980 Masehi, orang-orang dari wilayah Lorestan, suku Lor di Persia itu datang ke Jawa. Ya. Mereka tinggal di tempat namanya Loram. Karena orang Lor. Loram ini desa di Kudus sana. Ya. Itu pertama kali ada orang Islam dari Persia sana. Ya. Tapi yang penting kita catat, orang Lor di provinsi Lorestan. Ya. Wilayah Persia di Iran sana. Nah yang perlu kita catat, wilayah Lorestan ini mulai zaman kuno sampai sekarang itu penduduknya Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang. Jadi jangan nganggep Iran itu Syiah semua. Enggak, ada wilayah provinsi Lorestan itu yang penduduknya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang abad 9 datang di sini. Ya. Nanti menurut prasasti Loram terjadi pertempuran dengan Dharma Wangsa, Airlangga dan seterusnya. Banyak yang mati terbunuh. Termasuk nanti keturunan orang-orang Lor itu mati dibunuh. Ya. Salah satunya kalau kita ke Gresik ada makam Fatimah binti Maimun, itu orang Persia, orang Lor di desa Leran. Ya. Nanti di dalam makamnya itu ada prasasti, ya, menetapkan ini makam Syahidah Fatimah binti Maimun bin Ibadullah. Jadi beliau dianugerahi gelar Syahidah, orang yang mati syahid, mati dibunuh. Ya. Jadi gak gampang dulu membawa Islam. Ya. Sampai zaman Wali Songo, Sunan Bonang dalam usia sekitar 20 tahun masuk ke wilayah Kediri. Kediri itu pusatnya Bhairawa Tantra sejak zaman Calon Arang. Calon Arang itu penganut ajaran Bhairawa Tantra. Ya. Itu gambarkan nanti bagaimana Sunan Bonang tarung dengan pendeta Bhairawa. Dan Sunan Bonang keluar dari wilayah Kediri, nyebrang sungai. Ya. Digambarkan Sunan Bonang kemudian tinggal di desa namanya Singkal, sekarang masuk Kabupaten Nganjuk, dan kemudian mendirikan langgar pertama di Singkal. Disitulah beliau nanti dakwah. Ya. Jadi kita bisa bayangkan Sunan Bonang, ya, itu keluar dari Kediri karena konflik itu dengan orang-orang yang dianggap memiliki kedikdayaan, memiliki kesaktian luar biasa. Nah itulah kemudian tokoh Syekh Datuk Abdul Jalil ini mengusahakan bagaimana wilayah Jawa bisa dihuni umat Islam.